ada titipan apa Kemudian Kak? di sini terlihat ya seorang pelayan di restoran itu pun mengantarkan sebuah bingkisan untuk Aura. Dan tentu saja Bisarni pun jadi kaget ya, ternyata semuanya pun udah dibayarkan oleh perempuan Bilang itu. Kak Hani waktu Kemudian ketika Bisarni membaca tulisan itu, Bisarni pun langsung teringat akan Hani. Karena hanya Hani yang memanggil dirinya dengan sebutan Bikni. Tentu saja di sini Bikni pun langsung berpikir ya, dia pun langsung teringat akan Hani. ketan Bikni. Dan sepertinya Bisarni itu juga rada-rada gimana gitu ya, curiga dikit kalau ini sepertinya kok Hani ya, karena dari cara memanggilnya cuma Hani yang memanggil dirinya seperti ini. Kemudian terlihat ya Aura yang begitu bahagia karena mendapatkan banyak bingkisan dari Tante Diana. Kemudian Bisarni pun mengeluarkan mainan-mainan itu dan betapa senangnya Aura. Dan kalian bisa lihat ya Diana yang memandang Aura dari balik jendela. Tentu saja senang banget ya melihat Aura yang sangat senang mendapat hadiah darinya. Dan ini adalah kilas balik ketika tadi Hani meminta salah seorang pelayan restoran itu untuk mengantarkan bingkisannya kepada Aura dan juga Bisarni. Dan dia juga membayarkan semuanya. Bahkan dia juga memberikan tips untuk si pelayan restoran itu. Karena tentu saja di sini Hani tuh khawatir kalau dia menemui Aura dan juga Bisarni mereka akan mengenalinya dan pastinya juga khawatir kalau Zidan akan kembali mengejarnya sehingga akhirnya Hani hanya bisa melihat Aura dari kejauhan. Tetapi tentu saja sudah seneng ya karena dia melihat Aura yang begitu bahagia menerima bingkisan darinya. Dan ambil foto-fotonya Aura ya. Kemudian Hani tuh penasaran banget ya, kenapa kok Zidane itu moto-moto Aura. Kemudian terlihat Zidane yang tersenyum juga kepada Aura. Tentu saja Hani pun jadi penasaran. Nomornya bisa enggak ah? Sementara itu terlihat di sini Tias tuh penasaran banget ya dan juga cemas di manakah sekarang Aura berada. Karena Bisarni itu ditelepon-telepon nomor handphonenya nggak aktif dan pastinya di sini Tias pun jadi cemas. Kemudian terlihat Dean yang berusaha untuk menenangkan Tias. Dia mengatakan kalau Bisarni pasti akan menjaga Aura. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana wajahnya Tias yang begitu gelisah karena terus-terusan penasaran dan juga gelisah di manakah Aura berada. Bisarnya juga jagain Aura kan? Dan kita senang banget ya dengan sikap tenangnya Dean. Dia juga berusaha untuk menenangkan Tias. Sementara itu terlihat ya di sini Aura tuh heran banget dengan si Oom yang terus-terusan tersenyum kepadanya. Dan sehingga akhirnya Aura pun jadi teringat ya ketika di kampungnya Mama Bude, dia tuh dijahatin sama si Oom ini. Kayak ngeliat jurik. Kemudian Bisarni pun membangunkan Aura yang terbengong-bengong memandang si laki-laki itu. Kemudian Aura pun mengatakan kalau dia melihat ada laki-laki ganteng. Dan tentu saja Bisarni pun jadi penasaran ya. Om gantengnya jahat sama Dan semakin penasaran ketika Aura mengatakan kalau Oom gantengnya itu jahat. Dan kemudian akhirnya Bisarni pun jadi cemas ya. Dia pun langsung ngajak Aura untuk segera pulang. Sementara itu terlihat ya Zidan pun akhirnya pergi. Randy di saat saya kasih tugas. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sini terlihat Gino yang mengundang Randy datang ke tempat ini. Dan ternyata dia tuh lagi memastikan tentang tugas yang dia berikan beberapa waktu lalu ketika Hani masih hidup. Untuk Hani. Kemudian di sini Gino pun memastikan kepada Randy kalau nggak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh Randy kepada Hani. Kemudian Randy mengatakan kalau semuanya aman, Hani sudah digiring ke tempat yang aman. Orang yang lihat? Tetapi di sini Gino tuh ragu ya, sepertinya Gino tuh curiga kalau ada orang yang melihat kejadian itu. Tetapi Randy mengatakan kalau nggak ada orang yang melihatnya. Saya main aman dengan Tetapi tetap saja Gino pun masih penasaran ya, dia pun langsung menunjukkan sepucuk surat yang dikirimkan oleh seorang perempuan kepadanya. Tetapi Randy berani memastikan kalau dia bermain aman. pastikan gak ada satu orang pun yang melihat. Dan di sini Gino tuh antara percaya dan nggak percaya ya dengan kata-kata Randy. Tetapi sekali lagi Randy memastikan kalau nggak ada orang yang melihatnya ketika mereka membawa Hani. Dan tentu saja kita sebenarnya heran ya, apa sebenarnya rencana Gino waktu itu. Perempuan misterius. Kemudian Gino pun menceritakan kepada Randy kalau ada seorang perempuan misterius yang mengirim surat kepadanya. Kemudian di sini Gino pun menunjukkan surat itu kepada Randy. Tentu saja Randy pun juga penasaran ya siapakah perempuan itu. Kemudian Gino meminta Randy mencari tahu. Dia tahu semua tentang saya dan Hani. Karena tentu saja Gino merasa nggak aman ya karena perempuan misterius itu tahu banyak tentang dirinya dan juga Hani.
Tetapi apakah memang benar ya kalau Gino yang mencelakai Hani? Sepertinya enggak ya, mungkin semuanya ini ulahnya Zidane. Tetapi ya nggak tahulah ya apa sebenarnya niatnya Gino mengalihkan Hani supaya nggak pergi ke pernikahannya waktu itu. Sementara itu terlihat ya di sini Randy tuh kaget dengan tulisan yang mengatakan kalau aku tahu apa semua yang kamu lakukan pada Hani. Selesai, Om. Kemudian Gino mengatakan kepada Randy kalau apa yang dilakukan oleh Randy itu ketahuan atau dilihat oleh orang atau semua berita tentang apa yang terjadi pada Hani tersebar, maka selesailah Randy. Tahu siapa perempuan itu? Kemudian Gino pun memberi tugas kepada Randy untuk mencari tahu siapakah perempuan itu. Kemudian di sini Gino juga menunjukkan ciri-cirinya kalau dia berambut pendek dan berkacamata hitam. Rambutnya pendek? Tetapi pastinya ciri-cirinya tuh susah banget ya, karena Gino tuh nggak mengetahui bagaimana wajah perempuan itu. Dia hanya mengetahui rambut dan juga kacamatanya saja. Kemudian Gino juga meminta kepada Randy untuk mencari satu perempuan lagi. Dan tentu saja Gino pun juga penasaran ya dengan sosok perempuan yang menjadi selingkuhan papanya. Dia pun meminta kepada Randy untuk juga mencari tahu tentang siapa sebenarnya perempuan yang ada di dalam foto itu. Lakuin aja tugas kamu. Dan Gino pun meminta kepada Randy supaya jangan banyak bertanya dan lakukan saja tugasnya. Sekarang ini tugas Randy adalah mencari 2 orang perempuan dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan Gino tadi. 2 perempuan sampai dapat. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 hari ini. Sebenarnya Mimin tuh rada-rada masih blur. Sebenarnya maksudnya Gino tuh apa ya waktu itu, kok dia tuh nelpon seseorang, kemudian seseorang itu menggiring Hani ke suatu tempat. Yang hingga pada akhirnya Hani tuh mengalami kecelakaan dan ditolong oleh Zidane. Apakah itu udah settingannya Zidane atau memang itu udah pure rencananya dari Gino? Ya mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya, kasih tahu Mimin. Soalnya Mimin tuh masih bertanya-tanya perihal itu. Nah tentunya kalian juga pasti penasaran banget kan? Tapi masa ya Gino tega menyakiti atau mau bunuh Hani? Kayaknya enggak deh, enggak mungkin ya Gino tuh mau bunuh Hani. Mungkin hanya sekedar mau bukan nyingkirin, biar dia tuh nggak datang ke acara pernikahannya dengan Tias gitu aja kali ya. Tetapi nggak sengaja malah mobil Hani masuk ke sungai. Ya pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar bagaimana versi menurut kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.